Ya, kita juga melakukan pendidikan politik terkait dengan pendidikan politik anti mahar, karena itu kan merupakan salah satu yang digaungkan oleh Ketua Umum kita Bapak Surya Paloh, bahwa kita untuk melakukan perubahan, kalau kita dasarnya uang, kita dasarnya mahar, itu akan menimbulkan benih-benih korupsi. Itu yang sangat menyedihkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih, berjumpa lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini, saya Fitroh Amalia akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi, yang salah satunya adalah memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada talk show pada hari ini, kita akan membahas mengenai pemahaman fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Sudah hadir bersama kita di studio Mas Susanto SIPM SOS, Bendahara DPD Partai Nasdem Kabupaten Kebumen. Jadi, selamat pagi Mas Susanto. Ya, selamat pagi Mbak Lia, selamat pagi sahabat pemilih dimanapun berada, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Jadi, terima kasih Mas Santo sudah hadir bersama kita. Sesuai dengan tema kita hari ini Mas Susanto, dalam sistem demokrasi itu adanya partai politik merupakan perwujudan dari kehidupan demokrasi. Nah, bagaimana menurut Mas Susanto ini, apakah masyarakat dan khususnya anggota partai politik itu sendiri sudah paham atau belum fungsi dari partai politik itu? Ya, baik Mbak Lia, jadi perlu kita pahami semua ya, bahwa fungsi partai politik itu kan antara lain kan sebagai sarana rekrutmen politik, sosialisasi politik maupun pendidikan politik. Jadi terkait dengan rekrutmen politik, kami sudah melakukan melalui beberapa pemilu yang sudah kita ikutin gitu. Jadi seperti pemilihan legislatif, kita juga merekrut anggota-anggota kita, kader-kader kita, dan juga membuka peluang kepada masyarakat secara luas untuk ayo ikut berjuang, ikut bergabung untuk menjadi anggota legislatif, untuk berjuang ke masyarakat, karena bagaimanapun juga partai politik merupakan cerminan dari masyarakat. Terus kemudian tadi yang disampaikan pendidikan politik. Ini sangat penting Mbak. Jadi kenapa bisa kita katakan penting? Yang pertama, bahwa pendidikan politik itu kan memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi nih pemilih pemula kan banyak ya sekarang. Seperti misalkan banyak nih beberapa survei yang mengatakan bahwa para pemuda, para pemilih pemula khususnya itu cenderung apatis kepada partai politik. Nah, itu menjadi tugas berat kita tuh. Kita selama ini khususnya di DPD Partai Nasdem Kebumen, kita sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pendidikan politik, seperti kita ada temu kader, terus kemudian ada juga kita temu tokoh nasional kita, karena kan beberapa kader kita juga ada yang menjadi pimpinan di tokoh nasional, begitu kurang lebihnya seperti itu sih. Dan selama ini yang seperti yang tadi ditanyakan, sudah paham belum sih para anggota partai politik ini terhadap pendidikan politik itu? Menurut saya sudah paham. Kenapa? Karena mereka pun sudah melakukan upaya, melakukan edukasi di masyarakat, bahkan di keluarga mereka, bahwa politik itu tidak selamanya buruk. Yang buruk itu hanya oknum-oknumnya saja. Begitu Mbak. Nah, berarti di DPD Partai Nasdem Kebumen ini sendiri sudah melakukan pendidikan politik ya Mas, yang tadi udah diberitahu salah satunya temu kader. Ya. Kalau itu temu kader itu bagaimana sih?
Nah, jadi biasanya kita sering mengadakan 6 bulan sekali ya Mbak ya. Jadi misalkan kita melalui, karena partai politik itu kan ada yang namanya bantuan keuangan partai politik yang digunakan untuk pendidikan politik dan sosialisasi politik. Nah, di situ kita membuka dialog interaktif dengan misalkan beberapa kader kita, seperti ada Ibu Lestari Murdijat yang menjadi Wakil Ketua MPR RI. Kita pertemukan, meskipun kalau pandemi seperti ini kita melalui online gitu kan. Jadi kita pertemukan dengan kader-kader kita di pusat dan kader-kader kita yang melibatkan baik itu DPW tingkat provinsi, DPD sendiri, ada juga DPC tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa, DPRT, dan bahkan organisasi-organisasi sayap yang kita miliki begitu. Dan di dialog interaktif itu juga keluarannya aspirasi, tetap aspirasi kepada si pemegang kekuasaan di sana, wakil rakyat kita, khususnya di DPR RI, biar program dan kegiatan mereka juga bisa bersinergi dengan masyarakat gitu. Nah, kalau selain dari temu kader itu ada kegiatan lain nggak Mas? Atau yang mungkin akan dilakukan Partai Nasdem ini dalam program pendidikan politik? Ya, kita memang sedang melangkah, kita juga akan melakukan, artinya melakukan pendidikan politik itu melalui online. Jadi kita akan, ya sama seperti ini, kita akan membuat semacam podcast dan kita akan mengundang para pemilih pemula, atau bahkan kalau misalkan bisa dan memungkinkan kita mengundang para pegiat sosial media di Kebumen, karena kita pahami di Kebumen sebenarnya cukup bagus ya. Karena saya beberapa kali juga melihat, mengamati di Kebumen itu pengguna sosial media cukup tinggi memang, dan khususnya itu beberapa platform yang memang di pemuda ini, para pemilih ini sangat membuat mereka menarik lah. Kita kan sebagai partai politik dan harus bisa menyesuaikan nih pangsa pasar kita yang sekarang agak agak asik gitu ya, untuk bermain di media sosial. Diminati sekarang. Nah, banyak diminati begitu. Nah, mungkin nanti bisa mengundang KPU, Mas. Nah, KPU kan ada program juga pendidikan pemilih ini, contohnya talkshow ini kan pendidikan pemilih. Nah, ini merupakan salah satu terobosan baru ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya juga kayaknya saya belum pernah lihat juga gitu. Nah, mudah-mudahan antara partai politik, penyelenggara itu bisa bersinergi bersama, yang nantinya tujuannya pastikan peningkatan partisipasi pemilih begitu. Nah, ini menarik sekali ya Mas, membahas tentang fungsi dari partai politik. Baik sahabat pemilih, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Mas Santo dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Kebumen. Masih berbicara mengenai fungsi dari partai politik, selain sebagai sarana pendidikan politik, fungsi lain dari partai politik itu menciptakan sarana penciptaan iklim yang kondusif di dalam masyarakat. Bagaimanakah menurut Mas Santo ini, kalau di pemilu itu biasanya timbul polarisasi atau pertentangan antar peserta pemilu yang dampaknya itu pertentangan juga di dalam masyarakat. Itu menurut Mas Santo bagaimana? Ya, jadi polarisasi itu kan bisa diartikan perpecahan ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini tidak bisa dihindari ketika pemilu diselenggarakan. Ya, seperti kemarin 2019, atau mungkin ditambah pilkada yang DKI itu, kita kan kenal mungkin bahasa cebong dan satunya kampret ya. Ya, ini
ini merupakan salah satu bentuk polarisasi. Ya, itu kita perlu antisipasi, kita perlu strategi untuk setidaknya mengurangi. Kalau dihindari memang sebenarnya tidak bisa. Tapi kalau kita lihat di Kebumen nih, sepertinya nggak terjadi polarisasi ya Mbak ya. Karena baik pemilu 2019 terus ditambah pilkada serentak 2020, memang kita ada perbedaan. Kita mungkin di media sosial tahu mereka saling gontok-gontokan, ah itu buruk, ah ini baik, ini itu ini gini. Nah, di Kebumen saya melihat sejauh ini setelah mereka melakukan pemilihan setelah pemilu 2019 maupun 2020 itu tidak terjadi perpecahan, artinya mereka masih menjaga keutuhan. Nah, di situ fungsi partai politik untuk menjaga stabilitas pasca pemilu. Bagaimana caranya? Partai Nasdem sendiri sebenarnya tidak ada strategi khusus ya, karena kita selalu mengedukasi kepada masyarakat, kepada kader-kader kita untuk saling menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, di sini pentingnya hadirnya partai politik, karena yang bisa mengkondusitivitaskan pemilih ini setelah pemilihan ya kita, tim-tim kita di lapangan, biar mereka tidak terpecah belah. Kalau terpecah belah, otomatis kan roda pemerintahan khususnya di Kebumen ini pasti akan terhambat. Aspirasi-aspirasi mereka tidak bisa disalurkan atau tidak bisa terwujud. Padahal mungkin bisa disalurkan, tapi biasanya kalau orang yang adanya polarisasi menyalurkannya dengan hal-hal yang negatif gitu, mungkin seperti itu ya Mas? Iya, benar-benar juga seperti itu. Artinya kan seperti ujaran kebencian, terus hal-hal negatif di sosial media itu kan paling ampuh ya. Karena kan maaf juga ini bukannya kita menjustifikasi bahwa masyarakat di Kebumen itu belum melek media atau bahkan melek literasi. Memang kita terkenal di mana-mana kabupaten paling miskin, nomor 2 di Jawa Tengah. Nah, itu bisa menjadi senjata kita untuk terus semangat bagaimana sih kita mengurangi kemiskinan itu, bagaimana sih kita bisa meningkatkan literasi membaca untuk kalangan-kalangan muda ini. Karena di sosial media banyak nih, saya juga selalu mengamati di Facebook, di Instagram, banyak ujaran kebencian di Kebumen yang menghasut beberapa pihak oknum, menggiring opini juga. Itu sangat meresahkan. Karena apa? Ya itu bisa dikatakan kurangnya literasi. Nah, Partai Nasdem di sini juga mengedukasi mereka. Kita melalui platform media sosial juga mengedukasinya dengan cara yang berbeda. Kita sentuhannya memang kekinian. Kita tinggalkan cara-cara yang dulu, kita menyentuh melalui media sosial, melalui anak-anak muda, biar mereka tidak saling membenci, tidak saling artinya biar tidak terjadi polarisasi itu, perpecahan itu ya Mbak ya. Terus juga dalam berpolitik Partai Nasdem memberikan sentuhan kepada masyarakat. Sentuhannya itu gini Mbak, seperti kita menyalurkan program kegiatan, kita tidak memandang kepada siapa sih orang itu, dari golongan mana, dari kelompok mana, kita tampung semua aspirasinya. Yang terpenting adalah masyarakat ini bisa merasakan apa yang menjadi keresahan mereka. Jadi artinya seperti ya demokrasi kan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Artinya kan aspirasi itu dari masyarakat, kembalinya juga ke masyarakat kembali gitu. Nah, kalau berbicara tentang polarisasi ini, biasanya nih antar peserta pemilu di atas misalnya itu udah timbul persatuan gitu ya Mas.
tapi biasanya sampai bawah, sampai ibaratnya pengikutnya itu masih timbul perpecahan. Itu bagaimana itu? Itu tergantung dari tingkat konsolidasi si partai itu ya. Kalau di Nasdem sendiri, konsolidasinya kita kan selalu taat dengan keputusan DPP. Artinya DPP itu kan ada yang namanya Rakornas. Terus kemudian turun ke bawah sampai ke Rakorda tingkat daerah. Nah, di situ merupakan konsolidasi menyatukan visi misi partai agar di pemilu tidak terjadi perpecahan. Artinya kita ketika Rakorda kita kan mengundang DPP maupun DPW dan juga kader-kader kita di bawah, bahkan sampai di tingkat sayap. Sayap itu pun tidak hanya di 1-2 sayap, tapi beberapa. Kita mengedukasi mereka, kita memberikan pemahaman bahwa kita segera akan melaksanakan pemilu. Apa yang harus kita lakukan? Ya dengan strategi ini, itu. Tapi yang terpenting kita adalah partai besar dan partai yang humanis. Jangan sampai kita menyebar ujaran kebencian atau bahkan kita juga ikut tergiring di opini itu. Sesuai dengan tagline partai kita, Gerakan Perubahan, dan mungkin menyinggung terkait dengan kita anti mahar begitu. Artinya kan seperti ya tadilah kita kembali ke rekrutmen politik, kita juga tidak memberikan peluang kepada mereka-mereka yang akan bergabung dengan kita dengan cara misalkan oh ini saya punya sekian, saya ingin nomor 1, itu kita tidak memberikan secara terbuka siapapun bisa bergabung dengan kita dari golongan manapun. Kita siap menampungnya. Yang terpenting adalah berjuang bersama untuk kepentingan masyarakat. Nah ini masih tentang polarisasi nih ya Mas. Kalau di partai politik itu sih kalau saya sendiri memandang itu kalau pemilu udah selesai ya mereka sudah kembali semula, maksudnya itu udah tidak ada, sudah tidak ada perpecahan. Tapi untuk masyarakat itu sendiri loh Mas, biasanya kan partai politiknya sudah harmonis, sudah kembali itu, tapi masyarakat itu sendiri masih yang kayak ini pilihanmu itu, pilihanmu itu, seperti itu Mas. Nah, sebenarnya ada berbagai penyebab dari polarisasi itu ya. Salah satunya kan memang dari partai politik itu sendiri. Terus kemudian media massa itu kan yang paling mempengaruhi ya. Terus kemudian dari publik itu sendiri, bagaimana dia mencerna dan memahami pemilu itu dan pasca pemilu itu tergantung dari pemikiran si masyarakat ini. Lah memang saya perlu tekankan untuk media massa. Media massa ini sangat mempengaruhi masyarakat. Artinya dia kan beropini, terus ada beberapa media massa yang mainstream. Judul biasanya membuat judul membuat judul yang cukup apalagi masyarakatnya yang ya tadi tingkat literasinya kurang, dia hanya mencerna, wah ini, wah ini partai ini buruk, ini calon ini seperti itu kan salah satu media-media mainstream yang memang menurut saya kurang bertanggung jawab gitu. Makanya ayo kita bersama-sama menghindari polarisasi itu, perpecahan itu. Ya ini tidak mudah sebenarnya. Kita harus saling bahu-membahu, baik antara partai politik, masyarakat, media sosial, penyelenggara, dan juga pemerintah. Dan yang terpenting adalah masyarakat itu sendiri yang bisa harus mencernanya gitu. Iya, betul. Cek dan recheck lah ibaratnya ya. Ya kalau ada sekali. berita gitu. Nah, ini tadi sudah disinggung sama Mas Santo, ini anti mahar ini Mas. Hal yang paling merusak dalam penyelenggaraan pemilu itu kan adanya praktik transaksional negatif atau yang kita kenal dengan money politik atau politik uang ini Mas. Lalu bagaimanakah Mas Santo atau DPD Partai Nasdem Kebumen ini memandang tentang praktik money politik ini Mas? Ya, jadi money politik ini merupakan fenomena ya. Fenomena yang digaungkan pada setiap pemilu. Ya. Nah, sekali lagi kita adalah politik anti mahar. Nasdem itu politik anti mahar. Kita tidak pernah memberikan patokan
kepada si calon-calon ini untuk artinya membayar kita biar dia dapat kursi ini tuh kita nggak pernah. Dan politik uang itu juga tidak terkait dengan uang saja ya. Iya, jadi kan pemberian barang itu juga termasuk sembako juga termasuk money politik ya. Tapi ketika mau pemilihan berbeda kalau misalkan seperti pandemi kemarin kita kan memang ada program sosial itu kan bisa dikatakan tidak termasuk money politik ya Mbak ya. Jadi money politik itu pemberian barang maupun uang ketika mau pemilihan saja agar memilih si calon dan partai itu. Nah, kita pendekatan kepada masyarakat untuk menarik masyarakat agar memilih kita, khususnya Partai Nasdem, itu tidak dengan cara seperti itu, tapi kita melalui pendekatan program dan kegiatan. Kita sinergi dengan anggota Dewan, anggota DPRD dari Partai Nasdem, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Memang provinsi kita belum ada ya untuk Dapil 10 ini, dan juga DPR RI. Kita sinergi dengan program-program kegiatan mereka melalui aspirasi, melalui reses, dan juga melalui kegiatan-kegiatan pendidikan politik lainnya, atau dengan ya tadi pendekatan program tadi Mbak itu. Berarti di pendidikan politik yang telah dilaksanakan Partai Nasdem ini sudah ada pendidikan politik anti politik uang itu ya, anti mahar itu. Ya. Kita juga melakukan pendidikan politik terkait dengan pendidikan politik anti mahar, karena itu kan merupakan salah satu yang digaungkan oleh Ketua Umum kita Bapak Surya Paloh, bahwa kita untuk melakukan perubahan, kalau kita dasarnya uang, kita dasarnya mahar, itu akan menimbulkan benih-benih korupsi. Itu yang sangat menyedihkan. Ya memang tidak bisa dielakkan, kita negara demokrasi, kita perlu memilih siapa yang menjadi wakil kita di tingkat kabupaten, provinsi, sampai di tingkat pusat. Makanya kita akan selalu mengedukasi kepada kader kita bahwa kita dalam bergerak, kita memilih pemimpin, kita mencari pemimpin itu tidak menggunakan mahar apapun begitu. Nah, tapi nyatanya ya yang beredar di media atau di dalam masyarakat ini, dalam pemilu masih terjadi fenomena money politik ini ya. Nah, menurut Mas Santo ini sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam fenomena politik uang ini? Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Pastinya partai politik itu sendiri. Terus kemudian penyelenggara, terus kemudian juga keterlibatan dari media massa, masyarakat, dan juga pemerintah. Kita lihat dari partai politik ya tinggal bagaimana kita menyikapinya, kita mencari strategi untuk mengajak masyarakat pemilih ini untuk ayo memilih kita. Kita tidak hanya hadir ketika mau pemilu saja, tapi kita hadir di masyarakat. Kita selalu menyempatkan hadir dan juga menyempatkan berada di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya pemilu saja. Itu yang kita lakukan sih ya. Jadi Partai Nasdem selalu hadir di masyarakat. Seperti kemarin pandemi, kita juga menyalurkan bantuan sosial, terus program-program kita juga selalu mengalir di beberapa daerah, khususnya di Kebumen juga banyak. Terus kemudian dari sisi penyelenggara, ini kan penyelenggara pemilu khususnya memang KPU sendiri dan juga Bawaslu. Ya bagaimana dia mengedukasi masyarakat mungkin dengan cara-cara yang kekinian seperti yang sudah dilakukan sepertinya Mbak ya. Kemarin di 2019 kita lihat mungkin KPU membentuk relawan demokrasi. Nah itu kan salah satu bentuk yang menurut saya itu bagus sih, bagus untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemilih pemula gitu. Ini yang paling penting. Dan juga
masyarakat lah. Ini masyarakat harus benar-benar bisa memilih dan memilah partai mana nih yang cuman hadir ketika mau pemilu saja. Artinya mereka kan pasti tahu lah di masyarakat, oh program ini dari partai mana nih. Apa mereka hanya hadir ketika pemilu saja atau dengan program. Kalau dengan program menurut saya, kalau dia bisa merasakan, kenapa tidak gitu loh. Nah, berarti ini dari DPD Partai Nasdem ini berusaha dekat dengan masyarakat ini ya Mas, dari melalui program-program kegiatannya yang memang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri untuk meminimalisir money politik ini sendiri. Ya, kita tidak hanya berusaha ya, artinya kita juga harus mengharuskan pendekatan ke masyarakat melalui program-program itu. Kita selalu mengakses program di pusat ya, meskipun kita belum punya DPR RI di Dapil 7 ini, tapi kita berusaha untuk mengakses program-program di pusat. Seperti kemarin ada beberapa program yang dari pusat, seperti bantuan sumur bor, itu kan memang dari kementerian, yang artinya kita juga punya akses di kementerian. Itu juga ada beberapa program misalkan bedah rumah dan lain-lain, penerangan jalan tenaga surya, itu juga kalau kabupaten mungkin kan kita belum bisa mengaksesnya ya. Kemarin kita aksesnya memang melalui pusat yang kita punya anggota DPR di sana. Nah, itu merupakan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan agar kita selalu dekat dengan masyarakat gitu, dan tidak hanya hadir ketika mau pemilu saja. Jadi begitu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Santo atas ilmu yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Untuk saya dan sahabat pemilih di rumah tentunya, mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik dan informasi terbaru khususnya dari Partai Nasdem. Siap, terima kasih juga telah mengundang Partai Nasdem. Salam untuk masyarakat di seluruh Kebumen dan semoga sehat dan juga selalu berpikir positif. Begitu. Demikian talkshow kita pada pagi hari ini bersama Mas Susanto SIPM SOS, Bendahara DPD Partai Nasdem Kabupaten Kebumen. Sahabat pemilih, fungsi partai politik sangat penting dalam terwujudnya demokrasi di Indonesia. Semoga tayangan pada pagi hari ini bermanfaat bagi sahabat pemilih dimanapun kalian berada. Jangan lupa tetap terapkan 5M karena COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel KPU Kebumen. Saya Fitroh Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.